Halo Sinetizen. Hai. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pasti. amin. Kali Amin. ini kita akan bahas film yang gagal tayang di bioskop Indonesia kemungkinan. Tapi tayang di streaming. Iya, karena ini akhirnya tayang di streaming Amazon yang berjudul Snake Eyes. For you a purpose. For 600 years, our ninja have brought peace to the world. I believe in you. What do I have to do? Snake Eyes ini yang judul lengkapnya Snake Eyes G.I. Joe Origin. Direktornya itu Robert Squatsky, itu orang Jerman dia. Dan ini diperankan oleh Henry Golding yang jadi Snake Eyes sendiri. Lalu ada Andrew Koji sebagai Tommy atau dia nanti julukannya White Storm. Storm Shadow, White Storm karena putih kali ya gue jadi ini. Lalu ada Samara Weaving sebagai Scarlet. Ada Ursula Corbello sebagai Baroness. Jadi Tokyo. Yang itu juga jadi Tokyo di series Money Heist. Nah, lalu ada Iko Uwais yang kita tahu pemain Indonesia, dia jadi Hard Master di sini. Lalu ada Peter Manse sebagai Blind Master. Lalu ada Iri Ishida yang jadi Sen, itu jadi dia ketua klan Narasi Kage. Lalu ada Takehiro Hiro sebagai Kenta yang dimana dia musuh utama. Lalu ada Haruka Abe sebagai Akiko sebagai ketua security di klannya. Di ini berceritakan tentang kayak latar belakangnya si Snake Eyes itu dari kecil, kenapa dia dendam cari pembunuh ayahnya. Jadi dia terpaksa masuk atau direkrut sama Kenta, seorang Yakuza, untuk mencari pembunuhan ayahnya. Tapi di sisi lain dia juga nyelamatin Tommy, si anak dari klan cucu dari klan Narasi Kage, untuk ya itu latihan. Akhirnya dia masuk ke klan Narasi Kage untuk jadi ninja lah. Tapi dia juga membangkang karena dia ikut Yakuza itu. Ternyata ya itu konflik. Ternyata dia mata-mata buat Yakuzanya. Nah, untuk mengambil sebuah permata di klan Arashikage. Dan ya itu konfliknya antara klan Arashikage sama Yakuza yang ternyata ditengarai oleh Cobra yang musuh utama G.I. Joe-nya sendiri itu. Jadi ya sinopsisnya kurang lebih begitu. Sinopsisnya kan kayak tadi tuh yang gue lihat agak panjang ya, agak ribet lah. Menurut tuh gimana nih kan di asal mula si Snake Eyes ini? Yang pertama gue mau apresiasi ya aktor kita dulu ya, aktor Indonesia yang kita lihat kembali lagi berakting tapi jadi Hard Master. Jadi ya seling gurunya si ini ya Snake Eyes yang kita tahu. Untuk story sebenarnya gua kurang gimana ya, agak bertele-tele sih, agak konfliknya tuh terlalu berbelit gitu. Jadi tadi lo jelasin di sinopsis dari klan Arashikage ke Kenta, Yakuza, terus kemudian ada satu lagi yang lo lupain, Cobra. Iya, Cobra tadi udah dibawahin Cobra ternyata kan. Oh, di ininya, ya. Nah, Cobra dan terus nih di tiga ini si Snake Eyes-nya justru malah tadinya nggak mau terlibat apa-apa, hanya ingin mencari pembunuh bapaknya. Harus terlibat di tiga konflik ini, yang dimana si Kenta itu kan juga salah satu klan Arashikage yang dibuang, yang ya kan? Dibuang sama si Sen, si ibu neneknya itu lah, ketuanya, dan akhirnya Kenta balas dendam. Terus kemudian yang gue lihat lagi dari ceritanya tuh, ini Snake Eyes nih sebenarnya kan tadinya dia harusnya memihak ke si Kenta karena dia pengen banget lah nyari pembunuh bapaknya yang tadi gue jelasin sebelumnya. Nah, tiba-tiba dia langsung ada empati ke klan Arashikage ya kan, si Tommy, karena gara-gara ngeliat matanya gitu kan. Jadi menurut gue ceritanya tuh muter gitu. Jadi ya udah, menurut gue sih agak berbelit gitu. Banyak ya ininya. Konfliknya tuh nggak nyambung, bukan nggak nyambung, maksudnya terlalu kebanyakan konfliknya, jadi ceritanya jadi agak panjang gitu ya kan. Harusnya tuh sebenarnya menurut gue ya, kalau origin story tuh nggak usah terlalu panjang-panjang banget gitu. Yang penting intinya sebenarnya apa, kan intinya cuma permatanya doang ya kan, tapi ini harus ada konflik ini dulu, muter dulu, terus ke Cobra juga ya kan. Iya sih kalau gue kayak kan gitu. Karena mungkin itunya Snake Eye ya, terus juga terlalu kecepatan kan dari dia dari alurnya, kecil, betul. dia udah gede, tahu-tahu masuk
mungkin karena kecepatannya jadi konfliknya kepadatan. Jadi kita betul. kayak nyerapnya kok ada lagi, kok ada lagi. Tambah lagi. Klan lagi, Iya. ada lagi, ada kayak banyak banget lah. Terus ada G.I. Joe masuk, terlalu cepat kan G.I. Joe masuk benar, dari si Scarlet-nya itu. Si Scarlet, si Terus Samara juga Weaving ya. nggak fokus ke Snake Eye-nya jadinya. Jadi fokusnya ke konflik antara Cobra atau Yakuza sama klan klan Arashikage-nya. Arashikage. Jadi si Snake Eye-nya jadi kayak mata-mata doang di tengah film ini. Cuma apa ya, disuruh-suruh kayak lah istilahnya, iya kan? Jadi pesuruh. Cuma apa ya? Ya udah lo ada di tengah-tengahnya gitu kayak jadi nggak, gitu. harusnya kan kita ngeliatin Snake Eye-nya kayak kenapa sih dia sampai di film G.I. Joe sebelumnya kan kita tahu dia pakai helm, Iya, pakai nggak helm ngeliatin langsung. mukanya, bahkan nggak ngomong. Dan di film sebelumnya ada kayak latar belakang sedikit, kenapa dia nggak ngomong? Di sini nggak. Iya benar. Sampai ngomong sampai akhir malah. Terus Iya, kayak dari kita, awal sampai akhir. kurang aja. Dia jago, oke kita ngeliatin dia jagonya kenapa. Tapi sisi lainnya nggak kita kelihatan nih Snake. Kenapa bisa jadi Snake Eye yang ada di film sebelumnya. Yang ada di G.I. Joe Retaliation sama Rise of Cobra-nya. Untuk film Snake Eyes kan kita lihat ada karakter pemeran Indonesia ya yang kita tahu itu Iko Uwais yang dimana udah sebelum-sebelumnya juga main film-film luar gitu kan. Nah, dan namun di film Snake Eyes ini menurut gue cukup disayangkan gitu kan karena untuk karakter Heartmaster pertama ya, Heartmaster kan tua gitu ya kan, Master yang kita lah harusnya ya senior gitu kan, guru, tapi ditimpalin sama Henry Golding kelihatannya kok kayak abang ade justrunya. Adeknya Iko Uwais ya. Kayak Iko Uwais entah abang atau ade, atau Henry Goldingnya abang atau ade gitu kan. Jadi menurut gue di situ kurang looknya pertama. Terus yang kedua action dari Iko-nya juga menurut gue kurang lebih dieksplor gitu, hanya cuman tukeran mangkok sama sisanya yang ke belakang ya main-main senjata gitu. Action bertarungnya tuh sedikit gitu, main apa ya, silat ya kan, dia kan kita tahu dia jago silat gitu ya. Jadi menurut gue sayang banget gitu kurang dieksplor, sehingga kan yang kita tahu kan penonton Indonesia paling pengen nonton film ini karena ada Iko gitu kan. Nah terus yang kedua juga menurut gue dari Henry Goldingnya tuh kurang memeranin sebagai Snake Eyes gitu, kurang apa ya, aura ninjanya gitu dibanding, karena kan yang kita tahu juga Henry Golding ini kebanyakan main-main drama gitu, dan melekatnya di film Crazy Rich Asian ya kan, yang dia jadi orang kaya gitu, dan di situ justru malah kelihatannya gue ngeliat ini lu bukan ninja, lu orang kaya lu gitu. Tapi kalau gue malah demen sih dari awal juga kayak lu, wah ini dia sering main drama nih, dan looknya emang ganteng kan, terus ya udah. Jadi bukan tough sebagai ninja, tapi pas gua nonton, kayaknya cocok juga ya dia kayak main action dengan kemarahannya dia kan, emang di situ kan latar belakang dia dendam doang kan, karena dia awalnya emang nggak ada basic ninja, cuma street fighter nyari duit dari berantem. Iya betul. Terus ya udah kayak menurut gua ya cocok lumayan lah untuk ngeranin satu Snake Eye yang dari awalnya doang gitu. Oh gitu. Tapi untuk yang lain gimana? Kalau menurut gue sih udah cukup lumayan lah, baik dari si Samara Weaving, Ursula, terus si yang jadi Sen, Isida itu. Terus ada ini Kenta. Bagian gua mungkin Kentanya itu nggak balance sama, dia harus ngelawan banyak nih, ada Master, Heartmaster, Blade-master, Storm Shadow, ya Snake kan? Eyes. Berarti anak buahnya kacut-kacut semua ya kan? Kayaknya nggak balance walaupun dia megang permata yang powerful itu, ya kan? yang super kuat itu. Tapi udah bagus sih overall lah semua yang pemeran lainnya. Bicara film action yang genre yang lu suka, pasti kan kita inilah nggak jauh dari koreo kan, ada action, terus kemudian visual, terus kemudian propertinya ya kan. Nah kalau dari gue dulu nih, gue suka banget pertama nih templenya gitu ya, set Arashikage itu lengkap banget, itu cakep banget, keren, itu bener-bener ala Jepang yang dikasih tahu gitu, itu bagus banget gitu. Padahal sutradaranya dari Jerman kan tadi lo sebut kan. Nah tapi dia benar-benar menampilkan rumah Jepang tuh benar-benar lengkap baik dari kimono, dari ininya, si Sennya, terus ninjanya, si Iko Uwaisnya juga pakai set gitunya kan, kostumnya pokoknya bagus banget sih. Terus kemudian visual udah jangan ditanya ya kan, udah cakep, bagus lah untuk film action kelas kayak Snake Eyes kayak gini lah ya udah. Tapi sangat disayangkan karena ini kan bertemanya samurai ya kan, ninja gitu kan, bacok-bacokan pakai tebas-tebasan.
darahnya tuh kurang menurut gua. Banyak ya. Kurang kelihatan Kurang gitu sadis udah. dibanding ya yang kita tahu samurai yang kemarin si Kenshin. petani. Iya itu. Iya itu darahnya banyak ya kan Lebih banyak kelihatan ya. dan kelihatan brutality-nya juga, sadisnya juga, dan tapi di sini sayang banget gitu enggak. Padahal di sini banyak banget yang Iya, bener-bener pakai samurai dari awal tuh. dari banyak awal tuh banget. udah kelihatan ya kan dia si waktu Si Tommy dikejar-kejar banyak, Yakuza terus itu. ditusuk-tusuk kayak gitu kan kelihatan, harusnya kan ada darah-darahnya gitu, ini nggak dikasih kelihatan. Banyak sih ya. Terus emang mungkin karena apa ya, koreonya kan dia kan menonjolkan Korea si Snake Eyes sama itunya kan. Dicepetin menurut gua. Jadi kamera-kamera itu nggak fokus ke si Darahnya. tebasan darahnya, tapi ada tapi sedikit kali. Iya, tapi mungkin jadi dikit kayak kali. kita kurang puas dengan kurang sadis nih. Tahu-tahu Betul, udah betul. mati, tahu-tahu udah mati Iya, ya kan. tiba-tiba ditebas Padahal mati Udah ini. padahal kan banyak kan musuhnya kan. Terus yang gua kurang suka juga di ini pertarungan di jalan itu loh, di truk. Oh, Truk yang di mobil. Di motor sih udah keren kan, dia lompat dari motor terus Iya, akhirnya pindah ke truk yang isinya mobil-mobil. Ini nggak masuk akal aja di tol kan itu kan. Iya. Banyak mobil, kayaknya mobil-mobil yang lain itu biasa aja jalan, ya kan? Apalagi truknya sendiri, apa nggak ngerasa di belakangnya ada yang Iya. bertarung, minggir dulu kayak nggak masuk akal aja. Yang lain sampai musuhnya balik mobilnya. Iya, kan udah ke bawah suasana gitu, jadi Yang jadi lain labas biasa, gitu. apa sih ini? Kayaknya kan Tapi itu bukan tol sih, itu kayak jalan raya gitu ya kan, ya, jalan kayak- layang. kayak bebas hambatan lah. Bebas hambatan, dan sisi kanan kirinya juga Oh ya kayak kan ada motor ya. bukan kan tol ada juga ya. kelihatan, bukan ada motor, bukan tol itu. Ya apa ya, kalau menurut gue sih di situ ya fine fine aja sih gitu, Oh, kurang karena nggak masuk akal aja sih menurut iya. gua. Ya karena kan ya udah lagi fighting, ya udah di sini fokusnya di fighting, gue nggak merhatiin sampai ke situ. Gue terganggu aja. Jadi kesimpulannya Snake Eyes ini kayak film spin-off lah dari G.I. Joe yang jelasin si salah satu karakter kuatnya si Snake Eyes. Ter the best ya, Ya, agent ter the yang best. paling oke lah, paling menonjol lah dari yang lain-lain. Dan ini bisa mungkin kalian bisa nambah info lah tentang film G.I. Joe yang mungkin nggak banyak orang tahu juga kan. G.I. Joe tuh sebenarnya kayak Avenger, kayak Marvel, cuma versi lebih kecilnya Hasbro lebih gitu lah. lebih di bawahnya lah gitu. Dan ini gue suka sih karena film action, dan tapi beberapa latar belakang Snake Eyes yang gue kurang dapet, jadi gue kasih 7,8 lah untuk film ini. 7 masih gede dong. 7 Masih. malah. Kalau buat gua sih dari story sebenarnya gua ya agak Jelimet. yang tadi ya belibet gitu kan, agak gimana gitu. Dan gua lebih prefer masa lalu yang dikasih lihat di film Sebelumnya, The The Retaliation Retaliation, ya kan, yang dimana dia gagu terus Iya. ketemu sama si Storm Shadow, dia berlatih gitu terus ngebunuh gurunya gitu kan, dituduh fitnah gitu. Nah terus akhirnya Kayaknya dia lebih jelas di situ Iya, ya. lebih prefernya di situ gue justru, kan Heartmasternya juga kelihatan di Iya. situ udah tuanya gitu, karena dan ketutup ya paling ya actionnya doang sih, dan sangat yang disayangkan lagi yang tadi gue bilang aktor Indonesianya Aktornya. kurang dieksplor. Jadi menurut gue Snake Eyes ini mungkin gue bisa kasih 6/10. 6 ya.